Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, di pertemuan kali ini kita akan mau belajar tentang mengenal tumbuhan. Untuk bagian pertama yaitu ada akar. Next slide, please. Oke, yang manakah akar? Nah, kalau kita lihat, akar itu ada yang di paling bawah itu ya, teman-teman. Nah, yang udah di garis panahin, itu akar. Oke, next slide please. Nah, ada yang tahu nggak nih, apa itu akar? Oke, boleh diklik. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang di dalam tanah. Warnanya tidak hijau, tapi keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Lanjut, bentuknya runcing pada ujungnya agar mudah menembus tanah. Nah, ini bagian dari tudung akar ya. Oke, selanjutnya bagian akar. Nah, bagian akar terdiri dari bulu akar, yaitu jalan masuknya air dan zat hara. Ada juga tudung akar untuk melindungi akar. Kita lanjut ke fungsi akar. Akar pada tumbuhan berfungsi untuk menyokong tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, dan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Oke, selanjutnya. Nah, akar juga maksudnya menyokong tumbuhan, artinya akar dapat menahan tumbuhan tetap berdiri walaupun diterpa angin atau hanyut terbawa air hujan. Nah, pada beberapa jenis tumbuhan, tumbuhan umbi-umbian, akar digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, ini adalah contoh foto akar di sebelah kanan yang kalian bisa lihat ya. Jadi, di materi selanjutnya adalah batang. Dari gambar ini, kira-kira mana nih yang batang? Oke, adik-adik, jadi gambar batang itu adalah yang berdiri tegak ini ya. Kira-kira gambarnya itu secara lebih lengkapnya adalah seperti ini. Nah, batang itu apa sih, Kak? Jadi, batang itu adalah sumbu tumbuhan. Sumbu tumbuhan itu adalah tempat untuk menyokong organ tumbuhan. Karena batang adalah sumbu tumbuhan, berarti batang ini tuh berhubungan langsung dengan organ-organ pada tumbuhan. Karena batang ini berhubungan langsung dengan semua organ pada tumbuhan, maka batang ini berfungsi sebagai tempat untuk transportasi pada tumbuhan tersebut. Sehingga batang ini berfungsi untuk menyalurkan makanan, air, dan bahan lainnya ke semua organ tumbuhan. Baiklah, selanjutnya yaitu daun. Tahu nggak sih adik-adik, daun merupakan salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting ataupun batang biasanya. Tumbuhnya itu berhelai-helai hingga lebat. Daun sendiri biasanya mempunyai warna hijau. Tahu nggak kenapa daun warnanya hijau? Daun berwarna hijau karena mengandung zat yang bernama klorofil. Fungsi daun yaitu sebagai tempat membuat makanan atau terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Daun juga berguna sebagai tempat untuk menyimpan air pada tumbuhan dan juga alat bernafasnya tumbuhan nih. Bagian-bagian daun-daun tersempurna memiliki 3 susunan bagian, yaitu pelepah, tangkai, dan helai daun. Pelepah daun berguna untuk mendudukkan daun pada batang. Tangkai daun berguna untuk menghubungkan pelepah ataupun batang dengan helai daun. Helai daun sendiri merupakan bagian terpenting nih dari kebanyakan daun karena disinilah fungsi utama daun sebagai organ yang berguna untuk tumbuhan paling dominan bekerjanya. Baik, materi selanjutnya yaitu buah. Nah, di sini adik-adik pada tahu kan apa itu buah? Ya, jadi buah adalah bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik. Buah biasanya bisa dinikmati secara langsung
dan rasanya manis atau asam. Nah, kita dianjurkan untuk mengonsumsi buah dalam sehari karena makan buah setiap hari bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, yang selanjutnya itu bagian-bagian buah. Seperti yang adik-adik lihat pada tampilan PowerPoint ini ya. Di situ ada tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Nah, tangkai buah ini untuk tempat melekat atau bergantungnya pada ranting atau dahan. Nah, selanjutnya yaitu ada daging buah. Nah, pada daging buah ini merupakan bagian buah yang biasa kita makan. Dan yang terakhir yaitu kulit buah. Kulit buah ini merupakan lapisan paling luar untuk melindungi buah. Selanjutnya ada macam-macam buah. Bisa adik-adik lihat pada tampilan PowerPoint ya. Di sini ada buah alpukat, anggur, apel, belimbing, bengkuang, buah naga, ceri, duku, durian, jambu air, jambu monyet, jeruk, kedondong, kelapa, dan kelengkeng. Si buah bagi tubuh. Yang pertama, sumber vitamin. Sumber vitamin di sini maksudnya yaitu berbagai jenis vitamin ada pada buah, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Yang kedua yaitu sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga yaitu mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindari kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Dan yang terakhir yaitu sumber antioksidan dan obat luar tubuh. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami. Buah juga dapat digunakan untuk obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian bunga. Pasti adik-adik udah tahu kan bunga itu yang kayak gimana? Bunga itu biasanya ada di dekat daun. Nah, ternyata bunga ini adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Nah, pada bunga itu terdapat organ reproduksi yaitu benang sari dan putiknya. Jadi fungsi bunga ini selain untuk alat perkembangbiakan, juga terdapat nektar di dalamnya, yaitu makanan bagi beberapa serangga. Lalu bunga ini juga menarik serangga untuk melakukan penyerbukan, di mana benang sari itu jatuh pada putik. Lalu, nah di sini ada gambar bunga. Jadi bunga yang sempurna itu memiliki 6 bagian. Apa aja? Yang pertama itu ada mahkota atau daun mahkota. Lalu selanjutnya ada putik, benang sari, tangkai, kelopak daun, dan dasar bunga. Nah, jadi kita sudah belajar tentang tumbuhan, dimulai dari bawah hingga ke atas, dari akar, batang, daun, buah, bunga. Semoga tadi dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.